Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fanawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair bi tigha' maradatillahi ta'ala wa qurbi wa thawabih. Kembali kita bertemu dengan ilmu hadis, majlis ilmu hadis, ilmu mustalah hadis dengan kitab Nuzhatin Nazar al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai maratib as-sahih bihasabi masdarihi. Dan kita telah jelaskan, kita telah membicarakan bahwasanya maratib tingkatan-tingkatan hadis sahih itu terbagi kepada dua i'tibar. Pertama dari segi masdarnya atau dari segi martabahnya secara jumlah. Itu terbagi kepada 7. Dan hal ini tentu sebagaimana kita telah jelaskan, kita sebutkan, tidak terlepas dari kritikan para a'immah, para ulama. Dari zaman Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri sampai zaman mutaakhir ini. Tetapi kita telah mentakrirkan apa yang menjadi madhab, menjadi pegangan Al-Hafidh Ibn Hajar, karena beliau berbicara mengenai maratib tersebut, dan beliau bagi kepada 2 bagian atau 2 i'tibar. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi secara jumlah, kemudian beliau menyebutkan maratib hadis sahih itu secara rinci per hadis. Maratib hadis sahih dilihat dari hadis tersebut satu persatu. Itu i'tibar keduanya. Yang pertama secara jumlah. Sekarang kita itu dengan demikian kita telah selesai untuk membahas pembahasan mengenai al-hadits sahih. Yang mana Al-Hafidh dalam kitab ini, Nuzhah ini, ada beberapa pembahasan dimulai dari definisi beliau terhadap hadis sahih, sahih lidzati, kemudian beliau syarahkan apa tersebut, hadis sahih tersebut, ta'rif tersebut, kemudian maratib sahih dari segi dari satu sisi, kemudian beliau berbicara tentang as-sahihul asanid, kemudian beliau berbicara tentang al-mufadalah baina sahihain, kemudian yang terakhir beliau tutup pembahasan sahih ini mengenai pembahasan kita yang baru kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu maratib sahih bisabi masdarihi. Pada kali ini kita akan masuk pada al-hadithil hasan. Dan kita mulai pembahasan al-hadithil hasan ini dengan al-hasan lidzatihi. Qala al-musannifu al-hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fi darain amin. Fa in khaffa ad-dabtu ay qalla yuqalu khaffa al-qawmu khufufan. Qal wal muradu ma'a baqiyati asy-syurut al-mutaqaddimati fi hadd as-sahih fa huwa al-hasanu lidzatihi. Ini adalah definisi al-hadithil hasan menurut Al-Hafidh Ibn Hajar. Walaupun secara susunannya tidak sebagaimana apa yang beliau susun ketika mendefinisikan ta'rif al-hadithis sahih. Tapi hal ini bukanlah hal yang sulit. Karena kalau kita tahu apa itu al-hadithis sahih, akan sangat mudah untuk mengetahui apa itu al-hadits al-hasan lidzatihi. Karena perbedaan antara keduanya hanyalah pada ad-dhabt. Ad-dhabtu pada al-hadithi as-sahih itu dhabtunnya taman, dhabtunnya tamun, sempurna. Adapun dhabt pada al-hadits al-hasan dhabtunnya khafif. Oleh karena itu beliau di sini hanya mentanbihkan masuk pada al-khiffah saja, ringannya dhabt pada al-hadits al-hasan, khususnya al-hasan lidzatihi. Karena sebagaimana al-sahih terbagi kepada 2, sahih lidzatihi dan sahih li ghairihi, dari i'tibar ini, dari sisi ini. Begitu juga al-hasan, ada al-hasan lidzati, ada al-hasan li ghairihi. Di sini beliau akan memulai dengan al-hasan lidzati. Kata beliau, kalau ringan dhabtnya, apa yang dimaksud dengan ringan?
Yang dimaksud dengan ringan dalam ungkapan beliau ini adalah qalla. Khaffa ay qalla. Dikatakan secara bahasa, beliau membahas mentahlil kalimat khaf itu bagaimana. Khaffa al-qawmu khufufan. Suatu kaum itu ringan. Khufuf itu masdar dari khaf. Artinya qallu, sedikit. Artinya dhabtunnya sedikit. Dhabt orang atau dhabtur rawi yang ada pada sanad hadis hasan ini minimalnya adalah khafifud dhabt. Karena kita menghubungi satu sanad dengan al-aqal, yaitu apa? Sedikit dhabtnya, tidak sempurna, kurang. Akan tetapi di sini beliau ingin mentanbih, jangan kita mengira yang dimaksud dengan al-haditsil hasan itu hanyalah hadis yang rawinya khafifud dhabt tanpa mempedulikan syarat-syarat hadis sahih yang lain. Tidak demikian. Oleh karena itu kata beliau, yang saya maksud adalah ketika rawinya khaffa dhabtuhu, dhabtunnya ringan, dan disertai dengan syarat-syarat hadis hasan yang lain atau syarat-syarat hadis sahih yang lain yang telah kita sebutkan, maka sanad ini atau hadis ini kita hukumi sebagai al-hadis al-hasan li dzatihi. Maka kata beliau, wal muradu ma'a baqiyati syurut al-mutaqaddimah. Pada definisi al-hadis sahih, silahkan dirujuk fi hadis sahih. Had di sini ta'rif. Fa huwa al-hasan li dzatihi. Oleh karena itu, kalau mau disusun agar mudah dihafal, kata sebagaimana dita'liq di sini, al-haditsul ladzi ittasala sanaduhu. Ini sama dengan sahih. Binaqli adlin, sama dengan sahih. Khaffa dhabtuhu. Pada sahih binaqli adlin dhabtan tamman. Di sini tidak khaffa dhabtuhu. Kalau mau diganti di sahih tamma dhabtuhu. Di sini khaffa dhabtuhu. Walam yakun syadzan aw min ghairi syudzudin wala illah, atau walam yakun syadzan wala muallalan. Tamam? Itu definisi al-hadis al-hasan li dzatihi. Jadi hal ini mesti sudah menjadi bagi talib al-hadis menjadi hal yang sudah dihafal, mahfuz. Kata beliau di sini al-mu'alliq rahimahullah, fa huwa kas-sahih. Jadi hasan itu seperti sahih katanya. Akan tetapi perbedaannya adalah bahwasanya al-hadis al-hasan li dzatihi dhabtunnya khafif. Apa arti dhabtun atau khufufud dhabt atau khifatud dhabt? yakni istawfa syart ad-dhabtil maqbul fil hadd al-adna. Dia memenuhi syarat dhabt seorang rawi yang diterima riwayatnya pada batasan terendah fil haddil adna. Wa qawlu ba'da dhalik la li syai'in kharij. Kita belum baca. Kata beliau rahimahullah al-hafdz bin Hajar, la li syai'in kharijin wa huwa alladhi yakun husnu bi sababil i'tidad nahu haditsil mastur idza ta'addadat turuqu wa kharaja bi ishtirati baqi al-awsafi ad-dha'if. Kata beliau, ini kan ta'rif atau definisi untuk al-hadits al-hasan li dzatihi. Akan tetapi dia menjadi al-hasan li dzatihi itu bukan karena perkara yang sifatnya khariji. Ya kan, bukan sesuatu yang ekstra. Bukan dari sesuatu yang di luar. Yang mana kapan hasan, sesuatu hadis hasan, ini kita sudah berulang-ulang kali menyebutkan satu hadis hasan, tapi bisa jadi husnunya itu atau status hasannya itu disebabkan karena perkara luar yang sifatnya khariji, yang datang dari luar, faktor luar, sehingga hadis ini menjadi hasan, bukan faktor dari dalam. Karena al-hasan li dzati ini faktor yang membuat dia itu hasan li dzati, faktor dari dalam sanad itu sendiri atau dari dalam hadis itu sendiri. Maka disebut li dzatihi, ay li nafsihi, bi nafsihi. Sedangkan kalau dia dari luar yang disebut dengan hasan li ghairihi itu yang dia naik tadinya dhaif. Kemudian ketika mutabi'nya, penguatnya itu sesuai memenuhi syarat, dia menaikkan yang dhaif ini menjadi hasan tapi li ghairi. Ini kata beliau. Ini yang dimaksud dengan ungkapan beliau la li syai'in kharij. Jadi dia menjadi al-hasan bukan karena perkara luar, yaitu yang mana kalau yang husnunya itu disebut dengan al-i'tidad, artinya apa? Al-irtiqa, i'tadada. Yang apa?
i'tidad menguat atau naik peringkat, bukan karena itu. Contohnya bagaimana? Al-hadits al-mastur. Tentu al-hadits mastur ada beberapa versi dalam menafsirkan apa itu al-hadits al-mastur. Tapi yang dimaksud dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar sini, al-hadits al-mastur adalah di sini al-mu'alliq juga menyebutkan alladzi rawa anhu thiqatan wa lam yu'addal wa lam yujrah. Jadi kalau Anda bahits nih mendapatkan suatu rawi dalam satu isnad, sudah dicari di semua referensi kitab tarajimil ulama sesuai dengan ketentuannya. Kita dapat orangnya siapa? Fulan bin fulan bin fulan. Tapi kita cari halnya jarhan atau ta'dilan, tidak dapat. Ini namanya apa? Ini namanya mastur, akan tetapi juga dicari rawinya yang meriwayatkan darinya hanyalah 2 orang. Ini namanya mastur. Jadi Anda tidak ketahui halnya apa? Jarhan wa ta'dilan, apakah dia majruh, apakah dia thiqah, apakah dia adl, apakah dia hujjah atau tidak. Tidak tahu. La jarhan wa ta'dilan, tidak tahu. Tapi kalau ketika dicek muridnya ada 2 orang. Rawa anhu thiqatan, ini namanya mastur. Ini sanad seperti ini dan rijal lainnya ma'ruf. Ada 1 orang yang mastur. Ini statusnya apa? Dhaif. Atau bisa juga kita jadikan status rawi yang seperti ini, sanadnya ini apa? Kalau Anda bisa juga ada ibarah lain, mutawaqqaf fi. Jadi harus tawakuf. Kenapa? Karena Anda tidak mendapati, Anda sebagai bahits yang mana alat kita itu kurang. Alat kita kurang. Tidak seperti alat a'immah. Berbeda kalau seorang imam mencari atau studi rawi, dia tidak dapati, lantas dia hukumi ini mastur, itu hak beliau. Berdasar apa? Dilihat dari orang imam itu atau jihbid itu atau naqid itu, orang yang iktamala, sempurna padanya alat untuk mentahrir hali rawi. Kita sebagai bahits biasa sebut lam aqif ala halihi, jangan langsung dihukumi dhaif. Akan tetapi sanad yang seperti ini ketika Anda dapati dari jalur lain ada mutabi'nya. Mutabi'nya kebetulan ini kan jadinya hadisnya dhaif. Kebetulan mutabi'nya juga dhaif atau hasan. Maka sanadnya ini yang ada mastur di dalamnya ini menjadi apa? Yang tadinya mutawaqqif atau anta taqif alaihi, lam taqif alaihi, naik menjadi apa? Hasanun tapi li ghairihi. Disebabkan apa? Sanad lain yang juga kebetulan sama-sama mastur atau dhaif, yang tidak syadid dhaifnya atau karena hasan. Nanti rincian seperti itu ada. Kapan dia naik. Tamam. Maka kata beliau nahwu haditsil mastur idza ta'addadat turuquhu. Jadi tapi ibarah beliau di sini ta'addudut turuq di sini kan seharusnya ta'addud itu kan artinya banyak. Ta'addud itu kan sebelumnya kita juga sudah membahas, sudah melewati ibarah ta'addud. Ta'addud itu kan banyak, dan aqallul jam'i berapa? 3. Tapi di situ ada kalam nafis dari seorang al-hafidh yang sudah punya tawil, punya khibrah dalam sina'ah hadithiyah atau tatbiq hadithi, baik itu takhrijan atau jam'an atau dirasatan atau ta'lilan. Terjihnya itu Imam Sakhawi. Beliau menyebutkan dalam menaikkan hadis hasan ini, hadis hasan ke sahih atau dhaif ke hasan ini, ada 2 keadaan. Kita fokus di hasan. Hasan ini biar naik ke sahih ada 2 keadaan. Pertama, mutabi'nya itu sama dengan dia. Jadi ini sanad apa? Hasan. Mutabi'nya juga hasan. Hasan tambah hasan, berarti mutabi'nya musawi dengan dia, sama statusnya dengan dia, sama-sama hasan. Di sini kita tidak perlukan yang namanya ta'addud. Artinya apa? Cukup walaupun Anda mendapatkan 1 mutabi', sanad Anda ini hasan, sanad antum hasan, dapatkan atau antum dapati mutabi'nya hanya 1, dan itu sudah dipastikan hanya 1, atau walaupun fi nafsil amri, fil waqi' lebih dari 1, tapi yang Anda dapatkan 1. Dengan demikian,
atau dalam keadaan seperti ini antum sudah bisa menaikkan sanad yang hasan itu dengan yang hasan. Walaupun mutabi'nya tidak ta'addud. Jadi menjadi apa? Sahih li ghairihi. Atau itu musawi. Atau lebih kuat min babil aula. Sanadnya antum hasan, sanadnya hadis antum hasan, mutabi'nya apa? Sahih. Sudah sahih. Menaikkan hasan ini menjadi apa? Sahih li ghairihi. Jadi ketika dia musawi, ketika dia aqwa mutabi'nya, tidak diperlukan yang namanya ta'addud. Jadi hanya cukuplah satu tariq atau satu mutabi' ketika dia musawi atau lebih kuat. Akan tetapi kapan kita perlukan yang namanya ta'addud? Kathrah. Dan aqallul jam'i berapa? 3. Ketika mutabi'nya itu dhaif. Contohnya masih hadis yang hasan. Isnadnya hasan, ya. Ini contoh, ini tatbiqi ini. Insyaallah kalau ditatbiqkan seperti ini sesuai dengan takrir dari Imam Sakhawi. Ini dinukilkan juga dengan Hawashi Nuzha, Muhashshun Nuzha di Fathil Mughith. Beliau mengungkapkan kalimat ini. Kapan kita perlukan ta'addudul mutabi'? Ketika mutabi' itu statusnya lebih rendah dari yang mutaba'. Contohnya ini isnadnya hasan, tapi mutabi'nya apa? Ketika Anda antum i'tibar cari, dapatkan mutabi', tapi apa? Sanad yang ada padanya mutabi' itu sanadnya dhaif. Di sini apa yang menjadi tuntutan? Anda dituntut untuk mencari mutabi' lain. Mana tahu ada mutabi' yang hasan? Tayyib. Kita cari. Alhamdulillah dapat. Tapi juga dhaif. Sudahkah cukup untuk menaikkan hasan menjadi sahih li ghairi? Tidak. Harus cari yang ketiga. Itu minimum. Ternyata juga dhaif. Jadi ada 3 mutabi', 3-3-nya dhaif. 3 ini kan ta'addud nih. Banyak kan? Jadi 3 mutabi' bisa menaikkan hasanun li dzatihi menjadi sahih li ghairihi. Jadi hukum hadis secara umum setelah dengan majmu' turuqi menjadi apa? Sahihun li ghairihi. Jadi ada 2 keadaan. Jadi ini faedah nafisah dari Al-Imam Sakhawi yang bisa digunakan untuk untuk tatbiq hadithi. Wallahu a'lam. Maka kata beliau apa? Nahwu haditsin mastur idza ta'addadat turuqu. Tapi dengan syarat tadi itu dhaif itu secara ini. Dhaif itu kalau dhaifnya dhaif bukan syadid dha'af. Ala khilafin fihi. Saya tidak menafikan ada khilaf dalam dhaif syadid. Saya juga sudah berkali-kali menyatakan hal itu. Bahkan Imam Sakhawi sendiri menaikkan hadis yang mana persanadnya itu dha'funnya syadid. Tamam? Kemudian qala al-Hafidz rahimahullah wa kharaja bi ishtirati baqi al-awsaf ad-dha'if. Dan keluarlah dengan syarat sifat-sifat yang lain al-hadits ad-dha'if. Kan kita syaratkan mattasala sanaduhu. Jadi kalau apa yang terjadi kalau tidak ada ittisal? Dhaif. Walaupun syarat 4 terpenuhi. Binaqli adlin. Ternyata tidak adil. 4 syarat yang lain terpenuhi. Dhaif. Dhab. La tamam wala khafif. 4 syarat terpenuhi. Ini juga sudah berkali-kali kita ulang. Dhaif. Intinya satu syarat saja tidak terpenuhi. Satu secara total ya. Jadi jangan dibilang ketika hasan dhabtunnya ada tapi dhabtunnya khafif dinilai dhaif, tidak. Satu syarat secara sempurna tidak ada walaupun satu, sanadnya dhaif. Ini yang dimaksud beliau dengan qaulihi wa kharaja bi ishtirati baqil awsaf dhaif. Aman. Karena beliau di sini berbicara mengenai al-hadits al-hasan li dzati bukan al-hasan li ghairi. Tamam. Wa hadzal qism min al-hasan musyarik li sahih fil ihtijaj kata beliau. Beliau sini ingin membicarakan atau ingin menginformasikan kepada kita mengenai al-ihtijaj dengan sahih dan hasan. Bagaimana? Apakah sama? Kata beliau sama. Musyarik. Sama-sama dijadikan hujjah. Jadi bukan hanya di al-fadail.
Jadi jangan terpengaruh dengan ungkapan contohnya Al-Imam Ahmad yang disalahfahami, bukan wahamnya bukan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Kata beliau, beramal dengan hadis dhaif itu lebih saya kedepankan dari beramal dengan qiyas atau dengan ra'i. Kemudian disalahfahami oleh Al-Imam Ibn Taimiyah. Kata beliau yang maksud dengan dhaif pada ungkapan Al-Imam Ahmad itu adalah Al-Hasan. Tidak. Jawabannya adalah dhaif di situ adalah dhaif yang sebenarnya. Mungkin sebentar lagi saya akan menyinggung masalah itu mengenai siapa yang pertama kali mengungkapkan atau menggunakan lafaz hasan. Jadi as-sahih dan hasan sama-sama dijadikan hujjah. Sahih fil ihtijaj bihi wa in kana dunahu. Walaupun hadis hasan itu di bawah sahih, itu sudah pasti. Karena as-sahih dhabtunnya tam, sedangkan al-hasan dhabtunnya khafif. Wa musyabihun lahu fi inqisami ila maratib ba'daha fawqa ba'd. Dan sama-sama apa? Apa persamaannya? Persamaan lain dari al-hasan dengan as-sahih. Musyabih lahu, yakni hadis hasan itu sama dengan sahih. Musyabihun lahu, yakni al-hasan musyabihun li sahih pada inqisamnya. Sebagaimana kita ketahui sahih terbagi kepada maratib. Maratib jumlah dan maratib tafsil yang sebelumnya kita bahas. Yang di situ penuh kontroversi. Tamam? Musyabihun lahu fi inqisami ila maratib ba'daha fawqa ba'din. Tamam? Jadi sama-sama mempunyai maratib yang sama seperti as-sahih. Jadi dari segi ihtijaj sama, dan dari segi terbaginya dia kepada beberapa maratib juga sama. Kemudian qala rahimallahu taala wa bi kathrati turuqihi yusahhah. Wa bi kathrati turuqi apa? Turuqil hasan. Ini yang saya singgung tadi. Kapan hasan itu naik menjadi sahih li ghairihi, saya pikir tidak perlu kita ulang. Ketika banyak kathrati turuq. Di sini kan beliau beliau gunakan kathrati turuq. Jadi jangan, yang saya tidak inginkan nanti ada kesalahpahaman, atau ada waswasah. Ketika Anda tatbik hadithi, dirasa hadithi ya, takhrid hadis, risalah majistir. Misalnya. Karena saya berbicara sesuai dengan waqi' kita. Dapatkan hadis hasan. Kemudian mutabi'nya hasan. Terus ada bingung. Al-Hafidz Ibnu Hajar Khatimatul Huffaz bilang bi kathrati turuqihi yusahhah. Ini hadis hasan li dzatihi. Kathrati turuq. Mana bisa saya bilang kathrati dua itu kathrah? Enggak bisa. Enggak ada yang bilang. Hanya dalam bahasa Inggris aja yang dua itu dianggap jamak. Tapi al-ibrah bukan dengan bahasa Inggris. Aqallul jam'i thalatha. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Anda tidak bisa menaikkan hadis antum yang hasan itu menjadi sahih li ghairi. Karena apa? Karena tidak tanabbuh dengan kalam al-Imam As-Sakhawi ketika mentanbih al-qurra atau tulabil hadis, apa yang dimaksud dengan ibarah al-hafidz bi kathrati turuqihi. Ini bukan secara itlaq, akan tapi dengan rincian yang saya sebutkan tadi. Ya kan? Baik karena mutabi' itu bisa musawi, bisa aqwa, bisa lebih rendah, duna al-mutabi'. Ketika dia duna al-mutabi', di situ yang diperlukan apa yang namanya kathrah. Tapi ketika dia musawi atau aqwa, cukup hanya dengan walaupun satu mutabi' atau satu tariq untuk menaikkan dia menjadi sahih li ghairihi. Kemudian qala rahimahullah ta'ala, inna ma nahkumu lahu bisihhati 'inda ta'addudit turuq. Beliau ulangi di sini 'inda ta'addudit turuq, tapi sudah kita jelaskan. Kenapa? Li'anna lis-suratil majmu'ati quwwatan tajburul qadra alladhi qasura bihi dhabtu rawi al-hasani 'an rawi sahih. Kenapa? Kenapa kita hukumnya dia sahih li ghairihi ketika ta'addad turuquhu? Tentunya tadi yang musawi atau aqwa tadi, kalau ta'addud min babi aula. Karena dengan musawi satu saja sudah naik, atau qawi, aqwa satu saja sudah naik, apalagi dengan ta'addud. Ya kan? Karena satu sanad dengan ketika kita atau surahnya itu sudah menjadi surah majmu'ah. Majmu'ah artinya apa? Sudah dikumpulkan turuknya. Turukul hadis. Dan ini yang sering kita dengar mungkin pada tarajim.
fulan hafidha alf hadis. Ini berkali-kali saya sebutkan. Imam Ahmad alf hadis. Artinya apa? Turuknya. Bisa jadi satu hadis punya ratusan torik. Itu yang menjadi juz'un hadithi. Yang maksud dengan juz'un hadisi, seorang musannif dari al-juz' tersebut kan ajza' hadithiyah, musnadah. Satu hadis, tapi si musannif al-juz' tersebut mengumpulkan turuk untuk hadis ini. Jadilah apa namanya? Juz'un hadithi. Tamam? Karena li surah majmu'ah quwatan. Satu hadis ketika dikumpulkan turuknya, dia mempunyai kuat. Yang mengangkat al-qadra alladhi qasura bihi dhabtu rawil hasan. Kekuatan tersebut mengangkat al-qadr. Kadar yang mana qasura dengannya, qasir tidak kuat dengannya, dhabtu rawil hasan. An rawi sahih. Al-Hasan ketika sendiri kan dhabtunya khafif. Tamam? Begitu juga as-sahih ketika dia sendiri dhabtunya tam. Al-Hasan ini ketika dia sama-sama kita hadapi kedua-duanya. Satu sahih, satu hasan. Yang mana lebih kuat? Tentunya sahih. Ketika Hasan ini tafarrud, dia tidak punya kekuatan sebagaimana ketika dikumpulkan turuknya. Tamam? Maka dibilang tajburul qadra alladhi qasar bi dhabti rawil hasan anis sahih. Jadi ketika saya kumpulkan turuk al-hadis al-hasan li dzatihi ini ketika dia tafarrud, tidak sama ketika dia sendiri. Ketika dia masih hasan li dzatihi. Ketika dia sudah menjadi sahih li ghairihi, kenapa? Karena kita sudah kumpulkan turuknya, majmu'ah. Logikanya satu orang kekuatannya tidak sama dengan ketika dia sendiri dibandingkan ketika dia berkumpul dengan saudara-saudaranya. Wadih? Nah, itu mantiknya, itu takrib pemahamannya. Wa min thamma tutlaqu as-sihhatu 'ala al-isnad alladhi yakunu hasanan li dhatihi law tafarrada idza ta'addada. Oleh karena itu, kita tadi sudah bilang bi kathrati turuqihi, yani al-hasan yusahhah. Kemudian beliau sebutkan kenapa dengan ta'addudi turuk naik menjadi sahih li ghairihi. Lalu beliau ingin menyebutkan namanya apa? Menyebutkan ketika sudah kita naikkan, maka yang tadinya hasan li dzatihi sudah berubah namanya menjadi as-sahih. Tapi sahihnya apa? Sahihun li ghairihi. Oleh karena itu di sini tengok di nuskhah di tahqiq Syekh Nur, beliau letak unwan janibi dengan as-sahih li ghairihi. Jadi yakni wa min thamma tutlaqu as-sihah ay as-sihhatu li ghairihi. Kenapa? Karena dia sahihnya adalah dikarenakan amrin kharij, yaitu apa? Ta'addudit turuq. Ketika dia dhaif atau cukup dengan satu mutabik ketika dia musawi atau qawi. Yani jadi sahih di sini adalah sahih li ghairi, bukan sahih li dzati. Kalau sahih li dzati kita sudah selesai membahasnya dan kita sudah ketahui apa itu sahih li dzatihi. Apa kata beliau sini? Al-Mu'alliq rahimahullah. Ay inna as-sihhata tutlaqu 'ala al-hadits al-muta'addid as-sanad alladhi yusafu bil husni bi mufradi min ghairi ta'addud. Maknanya adalah sihah, kalimat sihah diitlaqkan kepada hadis yang sanadnya muta'addid. Ada beberapa sanad yang mana disebutkan sanad alladhi yang mana ta'addudu sanad ini berlaku terjadi pada sanad yang hasan bimufradi, ketika dia munfarid min ghairi ta'addud. Ketika dia sendiri dia hasan li dzati, ketika dia ta'addud menjadi apa? As-sahih tapi li ghairihi. Jadi hukumnya bukan ini isnad ini hasan sahih li ghairihi lagi, melainkan ungkapannya seperti ini. Hadis ini hadisun sahih li ghairihi. Itu lebih tepat. Sebutkan hadis ini adalah hadisun sahih li ghairihi. Walaupun Anda ketika studi satu sanad secara khusus, hukum sanadnya adalah hasan li dzatihi. Akan tapi ketika ada yang namanya mutaba'ah, hukmun nihainya, hukum finalnya adalah sahihun li ghairihi. Ini adalah hal yang bijak yang ada yang merupakan
aqliyah atau buah dari aqliyat al-muhaddithin rahimahumullahu taala wa radiya anhum. Kemudian qala al-hafidh wa hadha haitsu yanfaridul wasfu. Maknanya ini hukum atau lafaz ketika menghukumi hadis dengan lafaz sahihun atau sahihun li dzatihi atau sahihun li ghairihi, hasanun li dzatihi, hasanun li ghairihi. Ini namanya wasfun. Ya enggak? Sahihun kan wasfun. Hadzal haditsu sahih. Mubtada' khabar atau hadza haditsun sahih. Sifat hadisnya apa? Sahih. Li ghairihi atau li dzatihi apakah sifat? Tidak. Jadi jangan ada i'tirad. Bagaimana Anda menyebutkan sahihun li ghairihi contohnya? Infiradul wasfi. Bukankah ada di situ yang ada kalimat li ghairihi? Bukankah di situ ada kalimat li dzatihi? Kita jawab, qauluhu li dzati atau lafdhat li ghairihi atau li dzati itu bukan wasfun, melainkan apa? Qaid untuk wasfun. Tamam? Jadi tidak selamanya qaid itu adalah sifah. Tidak selamanya qaid adalah sifah. Jadi ketika hukum terhadap hadis tersebut berbunyi al-hasan li ghairi atau al-hasan li dzati atau sahih li dzati atau li ghairi, sifat yang ada pada lafaz-lafaz itu adalah infirad. Hanya satu sifat, yaitu kalau enggak hasan ya sahih. Tamam? Itu yang dimaksud dengan infiradul wasfi. Kemudian qala al-mu'alliq qalu hadha haythu yanfaridul wasf ay wa hadha al-ma'na alladhi syarahahu li sahih wal hasan haythu yanfaridul wasf ay haythu yusafu al-hadits bi lafdhin sahih faqad aw hasan faqad. Tamam? Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Sahih atau hasan saja. Min ghairi sifatin ukhra. Tidak ada contohnya hasanun sahih. Kalau hasanun sahih berapa sifat? Hasan 1, sahih 2. Tamam? Atau hasanun sahihun gharib, 3 sifat. Yang telah kita bahas sampai sekarang tidak demikian. Melainkan apa? Hanya satu sifat saja. Fa in usifa bi kalimat hasan ma'a sifatin ukhra. Hasanun sahih. Au hasanun gharib. Au hasanun sahih gharib, 3. Falahu tafsirun akhar. Ya'ti 'inda al-musannif faqad bada'a bil hasan as-sahih. Jadi kita telah selesai membahas al-wasful fardi atau al-wasfu al-infiradi pada menghukumi suatu hadis, baik itu hasan atau sahih. Kita sudah selesai. Kita sekarang ingin masuk kepada al-hukm ala hadis, dia baik itu sahih atau hasan dengan sifat murakkab atau dengan ta'addudil wasf, dengan ta'addudil wasf, baik itu 2 sifat atau 3. Dalam artian lebih dari 1 sifat. Kata beliau di sini, fa in jumi'a ay as-sahih, kalau dikumpulkan. Jumi'a di sini bukan dijama'kan. Sighatul jam' alladhi yang di nahwu atau sarf. Yang maksudnya jumi'a ini digabungkan. Fa in jumi'a ay as-sahih wal hasan fi wasfin wahidin. Ka qauli Tirmidzi wa ghairihi, haditsun hasanun sahih. Falit taraddudil hasil minal mujtahidi fi an-naqil. Hal ijtama'at fihi syurutus sihhah aw qasara عنها أو قصر عنها وهذا حيث يحصل منه تفرد بتلك الرواية وعرف بهذا جواب. Tamam, sampai di sini saja dulu. Kalau kita gabungkan 2 sifat dalam 1 sifat, kita ingin mensifati atau menghukumi suatu sanad pada satu waktu dengan satu hukum, tapi dengan mengumpulkan lebih dari 1 sifat. Contohnya di sini haditsun hasanun sahih. Tapi saya ingin waqaf di sini mengenai lafaz atau ungkapan al-Hafidz di sini fi wasfin wahid ka qauli Tirmidzi wa ghairihi. Di sini muhim. Di sini ada isyarah dan itu ma'ruf, bahkan ma'ruf baik itu indal mustaghilin bil hadits, apalagi yang min man ishtaghala bil ilm, menyebutkan apa, dinisbahkan pada ulama atau dari kalangan ulama. Tapi tidak mendalami ilmu hadis atau tidak mempelajari ilmu hadis, terkenal bahwasanya yang pertama kali mempopulerkan ibarah al-hasan itu adalah Imam Tirmidzi di jami'nya atau di sunannya. Jawabannya tidak benar seperti itu. Karena ada beberapa a'immah yang telah mendahului al-Imam At-Tirmidzi dalam menghukumi hadis dengan apa? Dengan ungkapan hasan. Di antara mereka adalah al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam As-Sakhawi fi Fathul Mughith, Ya'qub bin Abi Syaibah, kemudian Abu Ali At-Tusi.
Kemudian Ibnu Abi Hatim daripada bapaknya Abu Hatim. Dan hal ini bahwasanya Al-Bukhari dan Ibnu Abi Hatim dari Abi Hatim, bahkan Imam Ahmad sendiri, ini faedah ini ada di Syarah Al-Ilal Tirmidzi. Syarah Ilal Tirmidzi lil Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, yang mana Ilal Tirmidzi ini adalah bagian dari sunannya sendiri, Sunan Tirmidzi. Yang mana beliau dahulukan di situ dengan menyebutkan ini bab terakhir. Kalau siapa yang punya Sunan Tirmidzi saja, khususnya saya nggak tahu apakah di semua nuskhah, kalau di Maknaz contohnya, itu di bab terakhir, pembahasan bab terakhir di dalam Sunan Tirmidzi itu adalah ilalnya. Beliau mulai dengan beberapa pembahasan dalam mustalah hadis atau kaidah hadisiyah. Kemudian beliau sebutkan beberapa hadis yang bagi beliau hukumi hadis-hadis tersebut adalah mu'allalah. Jadi ilal ini disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di Ma'ruf Syarah Ilal Tirmidzi, mujalladain, diiktina oleh beberapa orang, di antaranya Al-Mu'alliq Nuzhah kita ini fi mujalladain. Di situ ada faedah dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beberapa orang di antara sebelum Al-Imam Tirmidzi yang juga menggunakan lafaz hadis hasan, di antara Imam Bukhari, Imam Ibnu Abi Hatim dan abinya, kemudian Al-Imam Ahmad. Tamam? Kemudian Syekh Muhammad Awwamah ketika belajar atau membaca kitab Qaid al-Hadith, Qaid fi Ulumil Hadith di Syekh Zafar At-Tahanwi Al-Hindi Al-Hanafi, yang mana kitab ini adalah juga tentunya kitab mustalah hadis dan juga mengumpulkan mustalah hadis di kalangan Al-Ahnaf yang diiktina oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala. Di situ ada sekitar dari halaman 100 sampai 108 di kitab. Saya memang atau para masyayikh selalu beberapa kali merekomendasikan untuk membaca ta'liqat tersebut. Dari halaman 100 sampai 108 di Qaid fi Ulumil Hadith. Ta'liqat itu dari Syekh Muhammad Awamah di nuskhah beliau, kemudian dinukilkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, istifadatan daripada beliau sendiri. Beliau masukkan kepada ta'liqat beliau pada kitab itu ketika beliau i'tina dengan Qaid fi Ulumil Hadith. Dan beliau mulai ibarah atau ketika meletakkan ta'liqat tersebut atau faidah tersebut dengan ungkapan ini, bahwasanya Syekh Muhammad Awwamah adalah tilmidul ams wa zamilul yaum. Kemudian beliau kumpulkan atau beliau nukilkan kalam Al-Imam Syekh Muhammad Awwamah bilafzihi, dengan nasnya tanpa ada tasarruf, melainkan beliau tambah beberapa nukulat dari beberapa a'immah. Faedahnya adalah ta'liqat ini berisikan bahwasanya ada beberapa a'immah selain Al-Imam Tirmidzi yang telah mendahului, mereka ini telah mendahului Imam Tirmidzi dalam penggunaan lafaz hasan. Dan juga sebenarnya ta'liqat ini terlahir dari atau statement atau pernyataan Imam Taimiyah, Syekh Ibn Taimiyah, bahwasanya ini maksud dengan ungkapan Imam Ahmad al-haditsus sahih muqaddam dari qiyas itu al-haditsus dhaif muqaddam dari qiyas, yang dimaksud kata Imam Taimiyah, yang dimaksud dengan dhaif pada ungkapan Imam Ahmad itu adalah al-hadisul hasan. Ya kan? Al-haditsul hasan. Jadi di ta'liqat itu ada dua faedah yang dapat kita ambil. Bahwasanya penggunaan hasan bukanlah dimulai dari Imam Tirmidzi. Penggunaan kedua atau faedah kedua sebagaimana di Khulasatil Bahth yang ada pada 8 safhah ini, sebagaimana di khulasahnya, yang dimaksud dengan Imam Ahmad dengan ungkapan beliau al-haditsu dhaif itu lebih beliau kedepankan daripada qiyas adalah dhaif secara hakikat. Melainkan yang dimaksud dhaif tersebut bukanlah dhaif syadid, bukan syadid dhaf, melainkan apa? Berputar di sekitar hasan dan dhaif mutawassit. Karena Imam Syekh Muhammad Awamah memulai pembahasannya itu dengan membagikan hadis pada 4 bagian, khususnya hadis dhaif.
Pertama, hadis dhaif yang yanjabir, yang naik menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Yang kedua, dhaif tapi mutawasid. Yang ketiga, dhaif syadid. Yang keempat, maudhu'. Jadi, khulasah bahas beliau menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan dhaif pada ungkapan Imam Ahmad adalah dhaif secara hakikat. Jadi di sini yang membuat kita mutmain adalah ungkapan Imam Ahmad itu benar sesuai dengan zahir ibarah, yaitu apa? Imam Ahmad dalam hukum mendahulukan dhaif, hadis dhaif daripada al-qiyas, dengan syarat dhaif tersebut bukanlah dhaif syadid. Jadi ini adalah beberapa pembahasan yang beberapa maraji', referensi yang bisa dirujuk mengenai pembahasan apakah Imam Tirmidzi orang atau imam yang pertama menggunakan lafaz hasan di dalam kitabnya, baik sunan atau ghairi sunan. Jawabannya tidak. Tamam? Kaqali Tirmidzi wa ghairi haditsun hasanun sahih. Sekarang kita mau fokus di sini sifat ketika menghukumi hadis, tapi sifatnya apa? Lebih dari satu sifat dalam satu hukum. Lebih dari sifat dalam satu hukum. Kata beliau, falit taraddudil hasil. Kenapa Imam Tirmidzi mengungkapkan hadisun hasanun sahih? Hasanun sahih, dua sifat dalam satu hukum. Karena taraddud. Apa taraddud? Syak. Beliau ragu. Beliau imam, beliau mujtahid. Karena beliau menghukumi. Mujtahid sebagaimana mujtahid dalam fiqih. Tamam. Minal mujtahid fin naqil. Maknanya adalah Imam Tirmidzi taraddud, ragu. Karena beliau mendapati keadaan rawi ini ketika beliau merujuk kepada a'immah mutakallimin fir rijal, yang mana mereka adalah menjadi rujukan dalam hal ini fil jarh wa ta'dil fi kutub at-tarajim, karena aqwal itu bersumber dari al-mutakallimin fir rijal, dan itu sudah ada dari zaman jauh sebelum Imam Tirmidzi. Tamam? Itu karena taraddud. Jadi rawi contohnya gurunya atau guru dari gurunya. Fi martabat Imam Ahmad atau contohnya, atau di atas Imam Ahmad. Martabat para rawi yang martawaqahnya di atas Imam Ahmad. Tamam, atau di Imam Malik. Ada beberapa rawi itu taraddud, membuat beliau ini taraddud. Artinya para ulama berselisih pendapat. Apakah ijtama' fi syurutus sihah atau qasura anha, sehingga kita hukumi dia ini thiqah atau tidak. Khilaf. Wa hadha haitsu yahsulu minhu tafarrud bitilka riwayah. Dalam waktu bersamaan beliau mendapati sanad ini tafarrada bihi hadzal rawi fulan. Contohnya Zaid. Imam Tirmidzi tidak mendapatkan sanad lain untuk hadis ini melainkan dari Zaidun. Tapi Zaid ini dalam satu sanad ini hanya dia yang bermasalah. Dalam arti apa? Rawi yang kontroversi. Ini yang membuat beliau apa? Taraddud, syak. Jadi beliau menghukumi hadis ini atau sanadnya adalah hadis yang apa? Hasanun sahih. Karena sebagian ulama menghasankannya, sebagian yang lain mensahihkannya. Dan beliau tidak bisa menghukumi satu rawi ini, Zaid ini, dengan satu sifat. Jadi karena beliau taraddud, beliau ungkapkan dengan apa? Hasan sahih. Artinya apa? Hasanun au sahih. Jadi hasan sahih di situ ada takdir, ada mahdhuf. Mahdhufnya apa? Huruf ataf atau ya. Bukan au, bukan wa, tapi apa? Au. Kenapa? Karena rawinya munfarid. Munfarid kan? Yahsulu minhu tafarrud. Tafarrud bitilka riwayah. Jadi satu sanad, hanya satu sanad untuk hadis ini. Imam Tirmidzi dapat hanya satu sanad, ada satu rawi mukhtalafun fihi. Sebagian menghasankan, sebagian mensahihkan. Lantas Imam Tirmidzi ambil, sudah saya gabungkan ini dua sifat, saya hukumi. Berarti hadis ini apa? Hasanun sahih. Wa 'urifa bihadza jawabu man istashkala al-jam' baina al-wasfayn fa qala al-hasan qasirun 'an as-sahih. Fa fil jam' baina al-wasfayn itsbatun lidzalika al-qusur wa nafyu. Dengan demikian kata beliau, kita sudah menjawab dari syubhah, i'tirad atau iskal dari sebagian orang, bagaimana Imam Tirmidzi menggabungkan dua sifat. Terus dia bilang, Al-Hasan qasir 'anis sahih. Al-Hasan qasir 'anis sahih, kemudian ada sahih, hasan sahih. Hasan di bawah sahih.
ketika Anda menggabungkan antara hasan dan sahih, berarti di situ ada namanya itsbat. Lidzalikal qusur, berarti Anda mengitsbatkan qasir yang khafif dengan yang mengitsbatkan yang qasir dan menafikannya. Bagaimana bisa al-itsbat dan nafyu, al-itsbat wan nafyu berkumpul dalam satu tempat? Ini namanya tanaqud, mustahil katanya. Jawabannya tidak mustahil. Beliau sudah menjawab dengan qaulihi falit taraddud ila akhirih. Itu jawabannya. Jawaban untuk istiskal tersebut. Tapi beliau rincikan jawabnya di sini. Wa muhassalul jawab, khulasah atau hasil daripada jawabannya adalah bahwasanya taraddud a'immatil hadits fi hali naqilhi iqtada lil mustahid alla yasifa bi ahadil wasfain. Bahwasanya taraddud di situ artinya syak, ragunya para a'immah al-hadis seperti Imam Tirmidzi pada hal naqilil hadis, yaitu apa? Rawil hadis. Tamam? Iqtada, Imam Tirmidzi ragu, ini keadaannya bagaimana? Kan ragu. Iqtada, konsekuensinya adalah untuk seorang mujtahid, yaitu seperti Imam Tirmidzi ini, alla yasifu bi ahadil wasfain. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dia dihadapi dengan dua pendapat terhadap rawi ini. Dua majmu'ah. Tidak ada kesepakatan dan dua-duanya sama-sama kuat. Beliau tidak bisa mengambil satu sifat dari kedua ta'arud ini, kedua pendapat ini, yang mensahihkan, yang menghasankan. Akhirnya beliau gabungkan, tapi beliau letakkan di situ apa? Au dan dihadzaf. Jadi hasanun sahih. Alla yasifu bi adil wasfain, yaitu apa? Sahih saja atau hasan saja. Ya iqtada alla yasifahu. Jadi konsekuensinya beliau tidak bisa melakukan hal tersebut. Fayuqal fihi hasanun. Jadi penjelasan seperti ini. Fayuqalu fihi hasanun bi'tibari wasfihi 'inda qaumin, sahihun bi'tibari wasfihi 'inda qaumin. Jadi hasanun sahih artinya hasan menurut sebagian kaum, kemudian sahih berdasarkan kaum yang lainnya. Wa ghayatu ma fi annahu hudifa minhu harfu taraddud. Jadi puncaknya adalah bahwasanya di situ ada yang mahdhuf, yaitu apa? Harfu taraddud, yaitu au. Kenapa? Karena haqqau an yaqul hasanun sahih. Karena hak beliau mengatakan hasanun atau sahih, tapi beliau hadzaf. Sebagaimana juga dihadzafnya apa? Wa hadza kama hudifa harful 'athfi min alladhi ba'dahu. Ini ketika ta'addud nanti. Hasanun sahih juga, tapi ketika sanadnya ta'addud, lebih dari satu sanad. Ada satu hadis memiliki lebih dari satu sanad. Sanad yang pertama hasan, yang kedua sahih. Beliau juga untuk menggabungkannya, ketika menghukumi hadis ini secara majmu'ah turuknya, beliau sebutkan hasanun sahih, tapi artinya apa? Yang mahdzuf di situ bukan au, melainkan apa? Wawul, atf, hasanun dan sahih. Jadi hadis ini hukumnya apa? Hasan dan sahih. Sebagian sanadnya hasan, sebagian sanadnya sahih. Ini pembahasan ini tolong sebagaimana masyayikh kita yang mengajarkan kita kitab ini Nuzha selalu mengarahkan kita ke kitabnya Al-Mu'alliq rahimahullah taala, Al-Imam At-Tirmidzi, wal muwazanah baina jami'ihi wa sahihain. Di situ beliau ada pembahasan mengenai wasfun murakkab pada kitab Al-Jami'. Di situ ada beberapa keadaan. Pertama, ketika tafarrud, beliau sifati sanadnya sahihun gharib. Kalau dia sahih. Kalau dia hasan, hasanun gharib. Kalau tafarrud. Ketika taraddud juga ada keadaannya ketika ta'addud. Sebagian hasan, sebagian sahih. Jadi hasanun sahih. Atau hasanun sahihun gharib. Kapan beliau sebuti hasanun sahih gharib? Ketika beliau mendapatkan beberapa sanad untuk satu hadis, sebagian hasan, sebagian sahih. Tapi pada sebagian turuk ada tafarud, maka beliau masuk ke situ gharib. Ini khulasah bahas Syekh Nuruddin Itir di kitabnya Al-Imam Tirmidzi. Jadi silahkan rujuk di situ. Tidak perlu saya rasa untuk merincikannya di sini. Itu khulasahnya itu di halaman 254 di nuskhah yang tab'ah dari Basair. Dan risalah itu merupakan, atau kitab tersebut merupakan risalah beliau dalam doktorah beliau fil Azhar di sini, di Kuliah Usuluddin. Waktu itu tentu al-hadis masih bergabung dengan ulumul Quran. Maka beliau ini mutafannin
Selain beliau seorang muhadits, beliau juga seorang mufassir atau ada musyarakah dalam ilmu Al-Quran. Sebagaimana juga bagi mereka-mereka atau para ulama yang tentunya bagi aqran beliau maksud saya. Yang mana musyrifnya dalam risalah tersebut adalah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahumallahu ta'ala. Jadi silahkan rujuk untuk mengenai awsaf ini atau lafaz-lafaz ini di dalam Jami' At-Tirmidzi risalah tersebut. Kemudian qala al-mu'alliq di sini wa hadza kama hudhifa harful 'athfi min alladhi ba'dahu, yaitu hasanun sahih, yaitu artinya hasanun wa sahih. Ay mithlu hadfi harfi al-waw wal-'athf, harfi waw al-'athf min al-hadith alladhi ruwiya bi isnadayn. Wa qala at-Tirmidzi fihi hasanun sahih, fa inna al-asla fihi hasanun wa sahih. Fa hadha fal-wawa wa sayatahaddatsu 'anhu al-hafiz ba'da hadha fi qawlihi wa illa. Wa 'ala hadha fama qila fihi hasanun sahih duna ma qila fihi sahih. Tamam? Li'anna al-jazma aqwa min at-taraddud. Ini ketika tafarrud. Ketika tafarrud ada hadis hasanun sahih. Ada kedua-duanya tafarrud. Tamam, ada dua hadis. Kedua-duanya tafarrud. Yang pertama hasanun sahih, yang kedua sahih saja. Yang mana yang lebih kuat? Jawabannya al-mutafarrid as-sahih lebih kuat daripada al-hasan as-sahih saja. Ketika tafarrud. Karena dua-duanya sama-sama gharib dan sama-sama fardun. Kenapa? Karena ketika dia tafarrud, kita sebutkan hasanun sahih artinya hasanun au sahih. Jadi ada taraddud fi sihhatihi. Jadi ada syak, ada taraddud dalam menghukumi hadis ini dia adalah sebagai hadisun sahih. Sedangkan ketika dia tafarrud dan dihukumi dengan sahih, di situ ada namanya jazmun. Jadi di sini kenapa kita mentarjihkan atau mentakdimkan as-sahih? Karena di sini ta'arud antara al-jazmu wa taraddud. Mana yang lebih kuat? Al-jazmu atau taraddud? Al-jazmu. Kenapa al-wajib lebih kuat daripada an-nadbu? Karena al-amru pada al-wajib yakni talabun jazim. Sedangkan talab yang ada pada an-nadbu, talabnya ghairu jazim. Ketika berkontradiksi atau ta'arud antara jazmun dengan ghairu jazmi, maka yang muqaddam adalah jazim. Jadi sahih gharib dengan hasanun sahihun gharib, sahihun gharib lebih kuat daripada hasanun sahihun gharib. Kenapa? Karena di sini adalah pertentangan antara al-jazmu wa taraddud. Tamam? Sedangkan kalau ini kita ikuti al-Hafiz sini wa hadza haitsu tafarrud. Qala ay hadha tafsir bi anna al-kalam ala taqdir hasanin aw sahih haitsu yatafarradu sanad bil hadits wa la yakunu lahu sanadun akhar. Tamam? Jelas. Wa illa ay idza lam yahsul tafarrud bal ta'addada sanadul hadits fa yakunu al-kalam ala taqdir hasan wa sahih. Itu kalau sanadnya tafarrud dan ada taraddud. Rawinya mukhtalafun fihi. Jadi hukumnya adalah hasanun sahih ay hasanun aw sahih. Di sini namanya taraddud. Ketika bertentangan atau ada ta'arud dengan yang sahih saja, yang sahih lebih kuat daripada yang taraddud. Tamam. Kata beliau wa hadha tafarrud wa illa idza lam yahsul tafarrud fa itlaqul wasfayn ma'an 'ala al-hadith yakunu bi'tibari isnadayn ahaduhuma sahihun wal akharu hasan. Wa 'ala hadha fama qila fihi hasanun sahih fawqa ma qila fihi sahihun faqad idza kana fardan la'anna kathrat at-turuqi tuqawi. Wa illa maknanya apa? Itu kalau tafarrud. Wa illa kalau tidak tafarrud. Tafarrud muqabilnya adalah ta'addud. Yang dimaksud dengan ta'addud di sini adalah lebih dari satu. Wa idza lam yahsul tafarrud, tidak terjadi tafarrud, maka mengitlaqkan kedua sifat pada satu sanad yang tidak ada tafarrud padanya, yang terlepas dari tafarrud. Yakni apa? Dua ke atas. Ta'addud. Satunya sahih, satunya hasan. Itlaqul wasfaini ma'an bersamaan, yakni qawli hasanun sahih ala al-hadits yakun bi'tibari isnadain. Itu berdasarkan pada dua sanad. Sanad pertama sahih atau hasan, sanad kedua sahih. Maka ketika menghukumi, hukmun nihainya adalah hasanun sahih, artinya hasanun wa sahihun. Ahaduhuma sahih wal akhar hasan. Wa ala hadha, berdasarkan ini, maka sanad yang dikatakan padanya hasanun sahih statusnya di atas sanad yang dikatakan kepadanya sahihun saja, sahihun faqat. Ketika dia mutafarrid. Kenapa? Karena
banyaknya turuk menguatkannya. Contohnya, ada dua sanad, tamam? Dua sanad hasanun dan sahih. Dua sanad, tamam? Dua sanad untuk satu hadis. Sanad pertama hasan, sanad kedua sahih. Kemudian ada hadis lain. Tafarrud. Tafarrud. Anda tidak dapatkan. Anda sebagai imam, muhaddits, hafidh, tidak mendapatkan jalur lain untuk sanad ini. Hanya satu jalur. Tapi sahih. Rijalnya thiqat dan tidak ada aib. Tidak ada illah apapun. Lughatan wastilahan. Jadi salim. Tapi muskilahnya apa? Ada hanya tafarrud. Anda hanya mendapatkan sanad ini saja. Oleh karena itu Anda hukumi hasan ini adalah tafarrud. Walaupun dia sahih. Jadi dia sahih tafarrud atau sahihun gharib. Tapi ini hasanun sahih muta'addid. Yang mana lebih kuat? Jawabannya, ketika ini terjadi hasanun sahih muta'addid lebih kuat dari sahih mutafarrid atau sahih gharib. Kenapa? Karena dalam hal ini yang ta'arud yang terjadi adalah antara at-ta'addud wa tafarrud. Ketika bertemu atau berlawanan antara at-ta'addud dan tafarrud, hukum akli kita mengatakan at-ta'addud lebih dikedepankan daripada tafarrud. Toh dalam kedua-duanya ada sahihnya. Tamam? Jadi di sini bukan pertentangan antara sahih atau hasannya. Sahih kedua-duanya ada sahih, melainkan pertentangan antara sahih dan hasan. Wallahu alam. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai hasan gharib sampai ziyadatul thiqah kita bahas pada minggu depan insyaallah taala. Saya rasa sekian untuk hari ini. Wallahu a'lamu ahkam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.